Doa adalah detik ketika manusia tidak merasa sendiri. Doa adalah bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang terbuka. Doa adalah jembatan antara yang fana dan yang abadi. Doa bukan sekadar ucapan, ia adalah kondisi keberadaan. Dalam doa, manusia tidak hanya berbicara, ia diciptakan ulang. Selamat datang di The Filter Kretek. Kita akan membahas buku agar pintar, berwawasan, cerdas, dan berilmu. Tapi sebelum itu, subscribe, like, and comment. Mari kita menyelami dunia. Ada satu wilayah dalam hidup manusia yang tidak bisa dijangkau oleh rumus, teori, atau silogisme, yaitu pengalaman terhadap yang mutlak, yang tak terhingga. Di sanalah wahyu berdiri sebagai bentuk pengetahuan dan kesadaran yang lahir bukan dari pengamatan terhadap dunia lahiriah, melainkan dari sentuhan langsung dengan sumber segala realitas, Tuhan. Namun, dalam dunia modern yang didewakan oleh filsafat skeptis dan logika empiris, wahyu diposisikan di bawah mikroskop kecurigaan. Dan disinilah Iqbal berdiri. Ia tidak menolak filsafat. Ia justru memeluknya, menyelaminya, lalu menempatkannya pada tempat yang layak. Sebagai alat untuk berpikir, bukan untuk membatasi apa yang bisa dialami. Baginya, wahyu dan filsafat bukanlah musuh, tetapi dua pendekatan menuju realitas dengan batas dan kapasitas yang berbeda. Bila filsafat bertanya, wahyu menjawab. Bila logika menganalisis, wahyu mengalir sebagai kehadiran langsung dari Tuhan kepada jiwa. Filsafat adalah tradisi yang luhur, tradisi para pencari. Ia lahir dari ketidakpuasan terhadap jawaban-jawaban dangkal. Ia mengasah logika, membedah premis, dan menguji dasar-dasar pemikiran. Tapi Iqbal mengingatkan, filsafat hanya bisa berjalan sejauh logika mampu membimbingnya. Dan logika, betapapun agungnya, adalah instrumen yang bekerja berdasarkan perbedaan, bukan penyatuan. Logika membutuhkan pemisahan antara subjek dan objek, sebab dan akibat, proposisi dan konklusi. Ia menganalisis dunia seperti pisau bedah, tajam, presisi, tapi tidak bisa menciptakan kehidupan. Ia menjelaskan, tetapi tak bisa menghadirkan, dan disinilah filsafat berhenti di tepi jurang realitas yang lebih dalam, realitas yang tidak bisa dirumuskan, hanya bisa dihidupi. Wahyu, kata Iqbal, bukan doktrin yang jatuh dari langit secara beku. Ia adalah pengalaman batin yang hidup, yang dialami Nabi secara langsung dan total. Bukan seperti ide yang dibaca di buku, melainkan seperti nyala api yang membakar seluruh jiwa. Wahyu bukan hanya informasi, tapi transformasi. Ia bukan hanya memberitahu, tapi mengubah cara kita menjadi wahyu. Tidak hadir dalam ruang diskusi, ia hadir dalam momen pencerahan eksistensial, ketika batas antara diri dan Tuhan larut dalam satu getaran makna. Maka kata Iqbal, wahyu bukan di luar sejarah dan kesadaran, tetapi justru hadir di dalam sejarah manusia melalui kesadaran paling jernih, kesadaran kenabian. Pengalaman kenabian bukan ilusi atau khayalan. Ia adalah puncak dari kesadaran manusia, di mana akal, intuisi, cinta, dan kehendak menyatu dalam pengabdian total kepada realitas mutlak. Iqbal tidak menolak ujian filsafat terhadap klaim wahyu. Ia justru menganggap kritik dan telah filosofis sebagai cara memurnikan pemahaman kita akan wahyu. Namun ia menekankan kebenaran wahyu tidak tergantung pada bisa atau tidak bisa dijelaskan secara rasional. Ada hal-hal yang benar, bukan karena dapat dibuktikan oleh logika, tetapi karena dapat dialami secara otentik. Seperti cinta sejati, seperti keindahan yang menggetarkan jiwa, seperti rasa haru dalam doa malam. Semua itu melampaui rasionalitas, namun tidak irasional.
Iqbal menyebutnya sebagai bentuk pengetahuan intuisi langsung. Dan disinilah wahyu harus dipahami. Sebagai cara Tuhan menyapa manusia, bukan sekadar memberi perintah. Iqbal melihat bahwa dalam sejarah filsafat barat, ada ketegangan mendalam antara logika dan intuisi. Kant misalnya memisahkan dunia fenomena yang bisa kita ketahui dari dunia noumena yang tak bisa dijangkau oleh akal. Ini membuat pengalaman religius menjadi semacam emosi subjektif, bukan sumber pengetahuan. Tapi Iqbal lebih dekat dengan Bergson yang menekankan intuisi sebagai cara sah untuk memahami realitas hidup. Kehidupan, kata Bergson, bukan mesin, tapi arus kreatif dan hanya intuisi yang bisa mengikutinya. Iqbal menyerap pandangan ini dan mengislamkannya. Wahyu adalah bentuk tertinggi dari intuisi spiritual, bukan dalam pengertian mistik kabur, tetapi dalam pengertian pengetahuan langsung tentang realitas yang hidup. Iqbal menegaskan bahwa wahyu bukan hanya bersifat personal, tapi juga sosial. Ia bukan hanya untuk menyucikan hati, tetapi untuk membangun dunia. Nabi tidak hanya merenung di Gua Hira, tetapi juga mendirikan masyarakat yang adil. Wahyu dalam Islam tidak mengisolasi diri dari dunia, melainkan menghadirkan Tuhan di dalam dunia sejarah. Maka filsafat yang sejati, menurut Iqbal, adalah filsafat yang tidak mengerdilkan wahyu sebagai pengalaman mistik individual, tapi mengakui kekuatannya sebagai realitas kreatif yang mampu melahirkan peradaban. Logika dan filsafat tetap diperlukan. Kita harus berpikir, merenung, menguji, tapi ketika sampai pada hakikat terdalam kehidupan, kita harus membuka ruang bagi yang tak bisa dikatakan dengan proposisi. Kita harus membuka diri untuk disentuh, bukan hanya mengerti. Di titik itulah wahyu berbicara, bukan dalam bahasa silogisme, tapi dalam bahasa keberadaan. Iqbal menutup perenungan ini dengan semacam ajakan diam, bahwa di balik semua pemikiran harus ada keheningan batin. Di balik segala argumen harus ada keterbukaan jiwa. Dan dalam keheningan itu wahyu turun, bukan sebagai suara asing, tapi sebagai gema dari dalam diri manusia yang paling dalam. Penutup, di antara kitab dan cahaya filsafat bertanya, apa itu realitas? Wahyu menjawab, akulah realitas. Filsafat membedah dunia, wahyu menyatukannya. Filsafat merancang jalan, wahyu menyalakan pelita. Dan manusia modern di persimpangan ilmu dan iman harus kembali belajar untuk mendengar bukan hanya argumen, tapi juga bisikan langit yang pernah membangunkan hati. Muhammad di Gua Hira, karena di sanalah, di batas nalar, Tuhan menunggu. Di kedalaman batin manusia, jauh dari hiruk-pikuk akal dan badai argumentasi, terdapat satu getaran yang tak bisa dijelaskan, namun dirasakan. Getaran akan kehadiran sesuatu yang melampaui, yang menyelimuti, yang mengundang. Inilah suara paling purba dalam jiwa manusia. Suara yang berkata, si aku bukan segalanya dan ada yang maha segalanya. Suara ini yang muncul dalam kesunyian maupun kegembiraan, dalam ketakutan maupun harapan, adalah doa, panggilan jiwa kepada Tuhan, kepada yang mutlak. Bagi Muhammad Iqbal, doa bukan sekadar ritual atau bacaan hafalan. Ia adalah momen transendensi, eksistensial, ketika manusia dalam kesadarannya yang paling jujur berbicara kepada sang sumber kehidupan. Dalam doa, kata Iqbal, manusia tidak hanya memohon, ia menemukan dirinya dalam bayang cahaya Tuhan. Maka hubungan antara Tuhan dan manusia bukan relasi antara penguasa dan peminta belaka, tetapi relasi cinta antara yang terbatas dengan yang tak terbatas, antara hamba yang haus dan mata air abadi. Doa, kata Iqbal, adalah tindakan spiritual yang aktif, bukan pasif.
Dalam doa, manusia mengekspresikan kebebasannya, hasratnya, dan kesadarannya akan ketergantungan mutlak pada Tuhan. Doa bukan sekadar permintaan akan sesuatu, melainkan pernyataan eksistensial bahwa manusia tidak cukup dengan dirinya sendiri. Ia adalah deklarasi bahwa ada pusat realitas di luar ego, dan bahwa manusia hanya menemukan maknanya ketika ia tersambung dengan pusat itu. Namun Iqbal menolak pandangan bahwa doa adalah pelarian dari tanggung jawab duniawi. Justru sebaliknya, doa yang sejati menguatkan kehendak, memperhalus nurani, dan menghidupkan kesadaran moral. Ia bukan pengganti tindakan, tapi akar terdalam dari tindakan yang benar. Dalam doa, manusia menyerahkan dirinya bukan untuk bersembunyi dari dunia, tapi agar ia mampu mengubah dunia dalam terang yang ia terima dari Tuhan. Tuhan bagi Iqbal bukan konsep abstrak. Ia bukan idea dalam pikiran Plato, bukan penyebab pertama, ala Aristoteles yang tak terlibat dalam dunia. Tuhan adalah realitas yang hidup, sadar, dan komunikatif. Ia bukan sekadar objek iman, tetapi mitra dialog bagi jiwa yang mendalam. Maka ketika seseorang berdoa, ia tidak sedang berbicara pada kehampaan. Ia sedang berdialog dengan Sang Maha Sadar. Doa bukan monolog batin. Ia adalah jawaban terhadap panggilan Tuhan yang lebih dahulu memanggil. Dalam pandangan Iqbal, Tuhan yang tidak bisa didoakan adalah Tuhan yang tidak relevan. Karena itu, Tuhan yang sejati bukan Tuhan yang diam, tapi Tuhan yang merespons, Tuhan yang hadir, Tuhan yang dekat. Dan disinilah paradoks spiritual yang agung. Tuhan adalah yang maha tinggi dan maha dekat sekaligus. Ia tak bisa dicapai oleh nalar, tapi bisa disentuh oleh hati yang berdoa. Doa dalam filsafat Iqbal adalah pendidikan spiritual bagi kepribadian manusia, khudi. Ia mengasah kesadaran diri, membentuk struktur jiwa yang berani, merdeka, dan halus. Ketika seseorang berdoa dengan tulus, ia sedang membentuk dirinya di hadapan Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan getaran kehendak. Iqbal percaya bahwa diri manusia bukan benda pasif, tapi kekuatan aktif yang terus berkembang melalui hubungan dengan Tuhan. Maka dalam doa yang sejati, kehendak manusia bersentuhan dengan kehendak Tuhan. Dan dari sentuhan itu muncul energi penciptaan. Manusia yang berdoa dengan sungguh, menurut Iqbal, sedang memasuki arus kreatif kosmik dan menjadi bagian dari kehendak Tuhan dalam sejarah. Muhammad Iqbal sering mencontohkan doa Nabi Muhammad sebagai bentuk paling sempurna dari komunikasi manusia dengan Tuhan. Dalam munajat Nabi, kita melihat perpaduan antara ketundukan dan keberanian, antara tangisan dan kekuatan. Nabi tidak hanya memohon keselamatan, ia memohon umat yang sadar, dunia yang adil, hati yang bersih. Doanya adalah proyek kehidupan, bukan pelarian darinya. Iqbal menekankan bahwa doa Nabi adalah perbuatan sejarah. Ia membangun masyarakat bukan hanya dengan strategi politik, tapi dengan pancaran doa malam. Inilah yang membuat Iqbal. Don't forget to comment, like, and subscribe.